Shalom saudara sekalian, kembali lagi di GKM Menyapa. Hari ini perenungan firman Tuhan diambil dari Mazmur 119 ayat 97 dan 98 yang berbunyi demikian. Betapa kucintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Saudara, Mazmur 119 adalah pasal terpanjang dalam Alkitab yang seluruhnya menyoroti keindahan, kuasa, dan manfaat firman Tuhan. Dalam ayat 97 dan 98 kita dapat melihat betapa pemazmur menaruh cinta yang begitu besar pada Taurat Tuhan. Dia bukan hanya menghargai firman sebagai aturan hidup, tetapi benar-benar jatuh cinta pada firman itu sendiri. Kecintaan ini membuatnya rindu untuk merenungkan firman sepanjang hari. Kata merenungkan tidak sekedar berarti membaca atau menghafal, tetapi membiarkan firman itu hidup dalam pikiran, hati, dan perbuatan sehari-hari. Hasil dari kedekatan ini nyata, saudara. Firman itu membuatnya lebih bijaksana daripada musuh-musuhnya. Musuh seringkali digambarkan sebagai ancaman, godaan, atau tantangan hidup. Dunia menawarkan strategi licik, akal cerdik, atau tipu daya. Namun kebijaksanaan yang lahir dari firman Tuhan melampaui semuanya. Sebab kebijaksanaan itu berasal dari Allah sendiri. Firman Tuhan bukan sekedar memberi pengetahuan, tetapi memberikan hikmat hidup yang kekal dan juga praktis. Bapak Ibu, Thomas Kelly dalam buku klasiknya yang berjudul Testament of Devotion mengatakan, kehidupan modern kita di sebuah kota yang modern berkembang terlalu kompleks dan penuh sesak. Waktu untuk memiliki keheningan hati yang mendalam tampaknya begitu sedikit. Dalam rasa penyesalan bersalah, kita harus menunda hingga minggu depan agar hidup lebih tenang di hadirat Tuhan yang suci, di mana kita sungguh-sungguh tahu rumah kita yang sebenarnya. Tetapi selama seminggu itu pun sudah terlalu padat. Banyak orang Kristen hari ini hanya membaca firman sekilas, seperti rutinitas wajib yang harus diselesaikan. Dan kita bilang kalau kita itu nggak punya banyak waktu. Padahal sebenarnya masalahnya adalah tentang prioritas. Kita mengutamakan hal-hal yang tidak penting, padahal prinsipnya jelas. Ketika kita memberikan tempat pertama untuk hal kedua, sekalipun itu hal-hal baik, maka kita tidak punya waktu untuk hal-hal yang utama. Waktu-waktu perenungan akan firman dan bermeditasi dengan Tuhan telah membantu saya untuk memiliki kemenangan rohani atas hal-hal yang menarik hati, yang dapat mencelakakan jiwa saya dan mengatasi kegelapan yang menyerang. Saudara, selama masa-masa tersebut saya merasakan dan tenggelam dalam hadirat Tuhan. Namun Bapak Ibu Saudara, jika kita terus menunda untuk membaca firman dan mengambil waktu tenang dengan Tuhan, maka hidup kita dapat kehilangan perspektif dan keseimbangan. Janganlah kita katakan, aku tidak punya waktu, karena kita selalu punya waktu untuk hal-hal yang sangat bernilai bagi kita. Saudara, selamat menjalani hari ini bersama dengan Tuhan dan renungkanlah terus firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati.